Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat ayat yang kedua. Boleh ditambah volumenya, Bu? Kita akan membahas, tambah lagi volumenya. Ayat yang kedua dari surat Fussilat, sedikit lagi saja. Kayak berat ini. Ayat kedua surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah dari satu ayat ini. Faedah pertama, di sini Allah menyebutkan kalimat tanzil. Makna dari tanzil, tanzil itu merupakan masdar, kata sumber dari nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala yunazzilu tanzilan, yang artinya menurunkan. Asal katanya nazala, asal katanya adalah nazala, yang artinya apa? Turun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nazala artinya turun. Kalau nazzala mekan, ya, menurunkan. Nazzala berarti di situ ada tambahan huruf zai yang disyiddah. Syiddah itu atau tasydid itu kan sejatinya huruf double. Madda ya muddu, kalau mau dibuka jadinya madada. Farra ya firru, farara. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi syiddah itu huruf yang double. Kalau nazzala ditambah zai berarti nazzala pakai tasydid. Nazzala itu termasuk fi'il muta'addi. Muta'addi maksudnya adalah fi'il yang butuh kepada objek. Dan salah satu faedah dari kata kerja yang berwazan
seperti fa'ala, salah satu faedahnya adalah litaksir. Litaksir menunjukkan pekerjaan yang banyak atau berulang kali dilakukan. Berarti kalau dikatakan nazzalal kitab, Allah nazzala, menurunkan Alkitab, berarti turunnya itu berulang-ulang kali dengan pengulangan yang banyak. Dengan demikian berarti tanzil di sini maknanya penurunan yang dilakukan berulang-ulang kali. Kalimat tanzil ini maka menunjukkan kepada beberapa hal. Pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Sebagaimana firman Allah diantaranya juga di surat Al-Isra ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Lagi-lagi kita ketemu kalimat tanzil. Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Litaqra'ahu, agar kamu membacakannya, 'alan nas, kepada manusia, 'ala mukthin, secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran itu bagian demi bagian, secara berulang kali, pengulangan yang banyak, berangsur-angsur atau bertahap. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, mengindikasikan adanya pihak yang menurunkan Al-Quran, yakni Allah Azza wa Jalla. Nazzala itu butuh kepada objek. Maka selain nazzala itu butuh kepada objek, dia juga menunjukkan, barakallahu fikum, adanya pihak yang menjadi fa'ilnya atau subjeknya, yakni Allah Azza wa Jalla. Yang menurunkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka pemilihan kalimat tanzil ini menegaskan bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Allah, bukan dari pihak lain, bukan dari siapapun. Dia datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau sekiranya Al-Quran itu bukanlah dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ketika tidak ada pertentangan ya di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran itu hanya datang bersumber dari Allah, bukan yang lainnya. Bagaimana dengan malaikat Jibril? Adapun malaikat Jibril adalah malaikat yang diberi tugas, diberi mandat untuk menyampaikan wahyu Allah berupa Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dari bangsa manusia, penerima wahyu dari Allah. Maka di surat Asy-Syu'ara ayat 192, 194 sampai 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin."
Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dia, yakni Al-Quran ini, dibawa turun oleh Ar-Ruh Amin. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dibawa kemana? Ila ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah yang menurunkan wahyu Al-Quran, Allahu Azza wa Jalla. Dan kalimat tanzil itu menunjukkan adanya pihak yang menurunkan. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Kemudian kalimat tanzil juga menunjukkan kepada kita semua tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang turun itu dari bawah ke atas atau dari bawah ke samping? Yang mana, Bu? Namanya turun itu dari atas ke bawah. Allah yang menurunkan, barakallahu fikum. Maka hal ini menunjukkan kemahatinggian Allah atas seluruh makhluknya, sesuai dengan kelayakan Allah sebagai Rabbul Alamin, sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemahatinggian Allah itu ada pada 3 hal. Meliputi 3 hal. Pertama, uluwuz zat, maha tinggi zatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu berada di atas arasy, ba'in min khalqi, terpisah dari seluruh makhluknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini namanya uluwuz zat. Zatnya Allah itu maha tinggi. Tes 1. Ada suara? Kemudian yang kedua, uluwus sifah, maha tinggi sifatnya, kedudukannya. Sebab hanya kepunyaan Allah saja segala sifat yang sempurna. Sifat itu akan menentukan martabah. Maka semakin sempurna sifat, semakin tinggi martabahnya, semakin tinggi kedudukannya. Kemudian yang ketiga, Allah itu uluwul qahar, maha tinggi kekuasaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, yang maha perkasa, yang maha memaksa, yang maha kuasa. Itu Allah Azza wa Jal. Jadi ada uluwul zat, uluwul sifat, kemudian uluwul qahr. Dan semua kemahatinggian Allah ini menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang lainnya, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu 3 hal yang ditunjukkan oleh kalimat tanzil. Nah, berangkat dari sini para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau membagi tata cara turunnya Al-Quran itu menjadi 2 bagian. Qala rahimahullahu ta'ala lil Qur'ani al-karimi tanazzulani. Al-awwalu minal lawhil mahfudhi ila sama'id dunya jumlatan wahidatan fi lailatul qadar. Al-thani minas sama'id dunya ilal ardi mufarraqa
fi muddat 23 sanatan. Al-Quran ini, kata Syekh Ali Sabuni, memiliki dua cara penurunan. Pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, langit terdekat dengan manusia. Ini diturunkan secara sekaligus. Ini proses penurunan Al-Quran yang pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan itu peristiwanya di Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, dari langit dunia turun ke bumi, mufarraqan, secara bertahap. Berapa lama? Sekitar 23 tahun. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu dua cara penurunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada dua proses ya. Cek satu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai tanda bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih kepada para hambanya. Tanzilun minar rahmanir rahim. Jadi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran sebagai bukti, sebagai tanda kasih sayang Allah kepada para hambanya. Betapa tidak, karena memang Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran juga menjadi sumber ketenangan jiwa. Mengapa? Karena orang yang baca Quran sejatinya dia sedang berzikir dengan zikir yang paling utama. Sedangkan orang yang ahli zikir, kata Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tentram. Maka semakin besar, semakin mendalam interaksi seorang hamba dengan Al-Quran, semakin besar pula peluang dia untuk mendapatkan sumber ketenangan jiwa. Kemudian Al-Quran menjadi obat bagi yang sakit, terutama syifa'un lima fis sudur, sakit yang ada di dalam dada, sakit yang ada di dalam hati. Mana yang lebih bahaya, Ibu? Sakit fisik atau sakit jiwa? Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Barakallahu fikum. Itu lebih berbahaya. Kenapa, Bu? Sakit hati itu bahaya. Kenapa? Bukan sakit hati, penyakit hati. Kenapa lebih berbahaya daripada sakit jasmani? Kenapa, Bu? Tadi kan disampaikan mana yang lebih berbahaya, sakit rohani atau sakit jasmani, sakit hati atau sakit jasmani? Jawabannya sakit hati lebih berbahaya. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Karena hati itu pemimpin dari seluruhnya, Ustaz. Insya Allah.
Ada nggak orang yang hatinya berpenyakit, jasadnya sehat? Banyak, gitu ya. Jadi kalau barakallahu fikum, rajanya sakit, rakyatnya belum tentu sakit. Iya, begitu Bu. Jadi gimana? Ya, kalau apakah orang yang hatinya berpenyakit, jasadnya pasti berpenyakit? Bisa aja, Ustaz. Bisa. Apakah kalau hati kita berpenyakit, jasad kita pasti berpenyakit? Bisa. Pasti, Ustaz. Pasti. Loh, tadi kan ada yang hatinya berpenyakit, jasadnya sehat. Berarti kan tidak pasti. Kenapa Bu? Kenapa penyakit hati itu paling berbahaya daripada penyakit jasmani? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kan begitu katanya. Ini mempengaruhi keyakinan Ustaz. Karena penyakit hati itu tuh mempengaruhi keimanan. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Yang nggak salah. Jawaban tadi nggak salah, cuman pengen yang lebih klik gitu. Kalau orang yang berpenyakit hati itu Ustadz, dia tidak merasa bahwa dirinya sakit. Jadi dia merasa tidak harus perlu diobati gitu Ustadz. Jadi seperti seperti racun yang setiap saat itu bisa menghancurkan keimanan, akidah bahkan gitu Ustadz. Bahkan bisa merusak tatanan kehidupan, bermasyarakat, keluarga, kemudian bisa mengganggu hak orang lain gitu Ustadz. Barakallahu fiik. Ibu siapa ini? Mazaya, Ustadz Riri Mazaya. Mazaya. Barakallahu fiik. Ya, itu jawabannya. Kenapa penyakit hati itu berbahaya, lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Karena para pengidapnya rata-rata tidak menyadari bahwa hatinya itu berpenyakit. Beda dengan sakit fisik. Sakit fisik, barakallahu fikum, mumet dikit langsung kerasa. Ya. Aduh, migrain. Ini di kepala saja ada berapa penyakit, Ibu ya? Kalau yang sakitnya sebelah kiri saja namanya apa? Atau sebelah kanan saja namanya migrain kan gitu. Kalau yang sakitnya sebelah depan apa namanya? Kalau yang sakitnya bagian belakangnya saja apa namanya? Kalau sakitnya kayak muter-muter gitu, vertigo. Kalau semua bagian sakit, itu tanggal tua. Barakallahu fikum. Nah, orang kalau sakit fisiknya sebentar saja langsung dia mendeteksinya. Aduh, saya migrain. Langsung kemudian nalurinya berbicara, saya harus cari obat, saya harus periksa ke dokter. Begitu. Kalau penyakit fisik itu gampang terdeteksi. Kemudian tabibnya banyak. Tabibnya banyak, dokternya banyak. Ya, Ibu. Dokternya banyak. Nah, kalau sakit hati itu seringkali tidak terdeteksi oleh para pengidapnya.
sebetulnya hatinya itu berpenyakit, tapi dia nggak sadar bahwa hatinya berpenyakit. Nah, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena sakitnya bisa bertambah parah. Emang kenapa kalau bertambah parah? Nanti bisa menyebabkan mati hatinya. Emang kenapa kalau mati hati? Mati hati sejatinya adalah kematian sesungguhnya. Walaupun jasadnya masih sehat, jasadnya masih ada di alam dunia ini. Kalau mati hatinya, maka jasad sehat tidak bermanfaat. Bahkan kematian hati yang kemudian tidak berusaha dihidupkan kembali, itu bisa menyebabkan siksa abadi di neraka nanti. Nah, itu bahayanya. Ditambah lagi tabib hati itu sedikit. Bahkan banyak orang yang berlagak seperti tabibul qulub, seperti dokter hati, padahal sejatinya hati dia sendiri bahkan tidak hanya sekedar sakit, tapi mungkin sudah mati. Nah, ini ngeri di situ. Makanya dia lebih berbahaya dari penyakit jasmani, dari penyakit fisik. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Jadi Al-Quran itu menjadi obat bagi yang sakit, terutama sakit di dalam dada. Penyakit yang ada di dalam dada yang dimaksud adalah penyakit kolbu. Al-Quran juga merupakan pedoman untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa Al-Quran manusia akan hidup terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Disinilah kasih sayang Allah ketika Allah menurunkan kitab suci Al-Quran ini. Allah memberikan beban taklif kepada kita untuk menegakkan ubudiyah kepadanya. Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian manusia itu tanpa bimbingan, dibebani tugas tapi tidak pernah tahu bagaimana cara melaksanakan tugas itu. Berat nggak itu? Berat, ya kan? Nah, ini kasih sayang Allah. Allah berikan pedoman, Allah berikan petunjuk. Nah, itulah Al-Quran. Maka di surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran, nasihat, wejangan dari Rabb kalian, wa syifa, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Allah di sini sedang mensifati Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu mau'izah, pelajaran, pengajaran, nasihat dan wejangan. Kemudian yang kedua, syifa. Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang berada di dalam dada. Kemudian Al-Quran itu hudan, sebagai petunjuk, dan Al-Quran itu rahmah, wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Ada 4 sifat Quran disebut di sini. Mau'izah, kemudian syifa, kemudian hudan, dan rahmah. Di surat Al-Anbiya ayat 107 Allah juga menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Yang dibawa oleh Nabi, yang didakwahkan oleh Nabi adalah Al-Quran yang menjadi bukti kasih sayang Allah.
Nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang di tengah-tengah umat. Taib. Pelajaran berikutnya dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini mengandung pelajaran bagi kita penetapan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat atau kasih sayang yang maha luas. Sehingga Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah, tidak boleh dijadikan nama bagi selainnya. Nama Ar-Rahman disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 57 kali penyebutan. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim itu maknanya Dzur-Rahmatil Wasilah, zat yang memiliki kasih sayang yang sampai dan tercurahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ar-Rahim disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 123 kali penyebutan, lebih banyak daripada penyebutan Ar-Rahman. Dari sini kita juga mengambil pelajaran wajibnya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita memiliki sesembahan, kita memiliki Tuhan yang mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cek 1. Yang semuanya menunjukkan sifat rahmah, yakni sifat kasih sayang. Kita juga bersyukur, walhamdulillah, dijadikan Allah sebagai muslim, beragama Islam. Ada suaranya ini? Yang dijuluki agama Islam ini dengan Dinur Rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang menebarkan keselamatan dan kesejahteraan, sebagaimana namanya Al-Islam. Demikian pula kita bersyukur bahwa yang membawa dan mendakwahkan Islam ini dikenal sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kita bersyukur juga karena kita memiliki cerminan dan teladan yang sangat dan super ideal dalam meyakini dan mengamalkan serta mendakwahkan Islam. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 29, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni bersama dengan Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang asyidda, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Masya Allah, berarti para sahabat itu punya sifat ruhama. Ruhama, mereka saling berkasih sayang dengan sesama mereka. Keras, tegas kepada orang-orang kafir, namun kepada sesama muslim mereka itu ruhama, berkasih sayang. Barakallahu fikum. Baik Ibu, satu ayat saja yang kita bahas. Semoga satu ayat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi tambahan ilmu, menjadi motivasi untuk kita semangat mengejar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita orang-orang yang disayangi dan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajarannya.